Kalau keuanganmu saat ini masih belum stabil dan penghasilanmu cuma 2 juta rupiah atau di bawah UMR, maka jangan dulu investasi. Mungkin ini terdengar keras, tapi sabar, dengerin dulu alasannya. Punya penghasilan 2 juta rupiah di saat UMR kotamu 2,5 juta rupiah. Dan kamu hidup pas-pasan. Tidak ada yang bisa ditabung. Terkadang pinjam uang untuk bayar hutang. Lalu kamu nanya, haruskah aku mulai investasi? Jawabannya, belum. Kalau buat hidup aja masih ngos-ngosan. Kenapa mesti buru-buru ikut tren investasi? Jangan biarkan FOMO atau takut ketinggalan. FOMO akan membuat kamu lupa prioritas utama. Investasi itu bukan pelarian atau jalan untuk menggandakan uang dalam waktu singkat. Dan jelas bukan solusi kalau pondasi keuangan kamu masih goyah. Gaji 2 juta rupiah itu belum cukup buat bayar kos, makan 3 kali, transport, kuota, hidup layak, dan waras. Jadi kalau kamu maksa untuk sisakan 500.000 rupiah, misalnya untuk membeli saham atau reksadana, apalagi kripto, itu bukan strategi, itu hanyalah ilusi. Dan ketika uang kamu anjlok atau turun, kamu bukan cuma rugi, kamu panik, kamu stres, kamu kehilangan kendali. Itu sama saja memperburuk keuanganmu. Jika kondisi itu terjadi padamu, yang harus kamu lakukan sekarang cuma 2 hal. Yang pertama, yaitu upgrade skill kamu. Kamu nggak bisa berharap penghasilan naik kalau value atau skill yang kamu punya saat ini tetap sama dari 3 tahun lalu. Skill itu kayak senjata. Dan sayangnya, banyak orang jalan ke medan perang cuma bawa tangan kosong. Gak heran mereka kalah. Gak heran mereka nyerah. Upgrade skill itu bukan berarti harus kuliah lagi. Gak harus mahal, yang penting konsisten belajar. Belajar hal yang bisa dijual, misalnya contoh, bisa mulai dari belajar desain pakai Canva, belajar bagaimana menjadi content creator, atau freelancer yang bagus, editing video sampai jago, belajar bikin konten pakai AI, ikut kelas digital marketing, atau bisa juga naikin skill atau level di bidang pekerjaanmu yang kau kerjakan sekarang. Apapun itu, pelajari upgrade skill kamu karena semua itu bisa jadi jembatan buat kamu naik kelas. Contoh nyata, misalnya ada orang yang dulunya gaji cuma 1,5 juta. Tapi setelah upgrade skill presentasi dan bikin portofolio di waktu luang, sekarang dia bisa dapat 8 juta dari freelance. Bukan karena hoki, tapi karena dia naik level. Skill mengubah segalanya. Memang tidak langsung instan, butuh proses dan konsistensi. Kamu mungkin tidak bisa kendaliin ekonomi. Kamu tidak bisa atur gaji awal dari HRD. Tapi satu hal yang selalu bisa kamu atur, skill yang kamu punya. Dan saat skill kamu naik, hidupmu ikut naik. Jadi, hari ini berhenti ngerasa stuck. Mulai dulu dari satu skill kecil. Lakukan dengan serius dan konsisten. Kemudian yang kedua, yang harus kamu lakukan untuk merubah kondisi keuanganmu, yakni bangun dana darurat. Dana darurat itu bukan tabungan liburan, bukan juga uang buat beli gadget. Itu adalah uang yang kamu simpan khusus untuk kondisi darurat. Seperti misalnya contoh, saat kamu kehilangan kerja, saat kamu atau keluargamu sakit dan butuh biaya cepat, saat HP rusak dan kamu butuh alat kerja baru, atau bahkan saat kendaraanmu untuk kerja bermasalah. Ini bukan soal kalau, tapi kapan. Karena hidup selalu punya kejutan. Sisihkan sedikit, tapi konsisten. Bukan buat untung, tapi buat jaga hidupmu tetap aman. Lupakan dulu gaya hidupmu. Yang penting, dana darurat bisa aman. Berapa sih jumlah yang ideal untuk bangun dana darurat? Sebenarnya itu tergantung status kamu. Misalnya contoh,
Kalau biaya hidupmu 2 juta rupiah per bulan, target dana darurat kamu untuk yang masih single minimal 3 bulan. Berarti sekitar 6 juta rupiah. Dan untuk yang sudah menikah, minimal 6 bulan, berarti sekitar 12 juta rupiah. Untuk yang sudah menikah dan punya anak, minimal 12 bulan, berarti sekitar 24 juta rupiah. Kalau dana darurat kamu belum tercapai, bukan berarti kamu gagal. Itu sinyal bahwa kamu harus naik level, balik lagi ke proses upgrade skill kamu. Bukan cuma dalam finansial, tapi dalam kemampuan. Karena begitu skill kamu naik, peluangmu ikut naik. Dan hidupmu mulai punya ruang buat napas. Ingat, jangan terburu-buru untuk masuk ke investasi. Apalagi yang beresiko tinggi seperti kripto atau saham. Jangan tanamkan mindset untuk cepat kaya. Sabar, kejar kuat dulu, supaya pas kamu naik, kamu nggak gampang jatuh. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.